Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Suhestia. Saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Padamara. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan berkah dan inayahnya, yang telah memberikan kita kenikmatan, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang bertema Tegar di Tengah Keprihatinan, Menjadi Teladan Merajut Sukses Masa Depan. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak semua untuk mengawali kegiatan ini dengan mengucap basmalah bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tema tentang pembinaan mental agama di sekolah, pendidikan karakter, dan tata krama. Pendidikan itu sudah dipercaya sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Nah, pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama. Kenapa? Karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar justru datangnya dari keyakinan beragama. Nah, karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai dia dewasa. Pembiasaan-pembiasaan apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua? Misalnya begini, kalau orang tua ingin anaknya sholat, maka orang tua tersebut juga memberi contoh dengan rajin sholat 5 waktu. Kalau anaknya ingin pintar membaca Al-Quran, maka orang tuanya pun membiasakan diri untuk mengaji. Kemudian menyuruh anaknya untuk ikut TPQ. Membiasakan untuk sholat berjamaah. Nah, itu bisa dilakukan bagi yang beragama Islam. Bagaimana bagi yang non-muslim? Bisa dengan melakukan sembahyang atau peribadatan-peribadatan lainnya sesuai dengan agamanya. Misalnya dengan menyanyikan lagu-lagu rohani, dengan ikut sekolah minggu. Nah, melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Seperti kita tahu bahwa usia remaja itu ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran. Kemudian ada sifat emosi, ada kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut berpengaruh terhadap pola ibadah. Pada usia remaja ditinjau dari aspek ideas and mental growth. Kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan itu mulai muncul.
Kekritisan yang dimaksud bisa misalnya ada rasa jenuh, ada rasa bosan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan oleh guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan itu cenderung bersifat monoton dan indoktrinasi. Jadi mereka itu telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Nah, sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurangsenangan remaja terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara intens, atau dengan bahasa yang lebih sederhana itu apa? Pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah dianggap kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi anak-anak usia remaja, walaupun tidak semuanya, tapi hampir bisa dikatakan sebagian besar itu lebih suka jalan-jalan, lebih suka main game dibanding mengikuti keagamaan atau kegiatan keagamaan. Nah, jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali lagi kepada sosok guru agama sebagai teladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan dirinya, termasuk masalah materi serta metodologi yang dipergunakan, sebagai referensi utama bagi para peserta didik yang seluruhnya masih remaja, yang ingin mengembangkan sikap keberagaman, yang tidak sekedar merasa memiliki agama, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment dan driving integrating motive. Apa itu? Ya, yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagaman intristik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibanding nonton TV, main game, hura-hura, dan sebagainya. Nah, satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan kepada kepentingan remaja. Seorang guru agama itu harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kurikulum, tetapi kepentingan guru agama. Ya, bukan seperti itu. Yang betul bagaimana? Demi kepentingan remaja itu sendiri. Nah, karenanya pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama itu harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya, agar
mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog atau ceramah gitu ya, indoktriner, terkesan sangar harus dihindari. Untuk kemudian bagaimana? Ya diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dalam diri. Nah, hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan, ya, atau mengajak anak didik terjun langsung ke dalam masyarakat untuk mengetahui penderitaan masyarakat di sekitarnya. Jadi intinya bagaimana? Mereka itu tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Namun di atas semua itu, yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal di kalangan para remaja. Karena tanpa kerjasama terkait antar unsur-unsur tersebut, mustahil akan tercipta generasi muda yang berkualitas. Nah sekarang bagaimana dengan penerapan nilai-nilai keagamaan di SMA Negeri 1 Padamara? Pada saat sekolah masih melakukan tatap muka, ada pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah. Misalnya, setiap pagi begitu bel berbunyi jam pertama, semua peserta didik membaca Al-Fatihah dan langsung diikuti dengan membaca Asmaul Husna. Sementara yang beragama lain ikut berdoa sesuai dengan keyakinannya. Apalagi yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Padamara, ada sholat berjamaah waktu sholat duhur, ada sholat Jumat setiap hari Jumat yang diikuti oleh semua warga sekolah. Bagaimana saat daring? Nah, ada juga pembiasaannya dengan cara yang mungkin lebih sederhana. Caranya bagaimana? Pada sebelum pelajaran pertama dimulai, anak-anak diminta berdoa dan membaca Asmaul Husna bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain. Misalnya untuk agama Kristen dan Katolik membaca doa Bapa Kami. Baik, sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang pendidikan karakter. Mungkin kalian sudah biasa ya mendengar pendidikan karakter. Nah, sekarang kita mulai mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negeri kita. Krisis itu antara lain apa? Zaman sekarang itu namanya pergaulan bebas sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Kemudian ada angka kekerasan anak dan remaja yang semakin meningkat, kejahatan terhadap teman, pencurian oleh remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan,
pornografi, dan perusakan milik orang lain yang sudah dianggap menjadi masalah sosial. Nah, yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, kita jadi tahu betapa pentingnya pendidikan karakter. Nah, kalau ditanya pendidikan karakter itu sih sebenarnya apa? Kalau karakter itu berkaitan dengan konsep moral dan perilaku moral. Nah, berdasarkan ketiga komponen itu dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik itu didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Secara sederhana, berarti pendidikan karakter itu bisa didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang terkenal yang sudah disampaikan oleh Licona. Jadi menurut Licona bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Jadi itu salah satu pengertian tentang pendidikan karakter. Ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter. Apa saja itu? Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nah, pendidikan karakter telah menjadi perhatian di berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter itu memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Jadi tidak menghukum terus, tetapi diimbangi dengan pujian. Yang salah mungkin dihukum, tetapi yang melakukan kebaikan pun dipuji. Tetapi diharapkan hukuman-hukuman itu dihilangkan. Nah, karakter itu apa? Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter bagaimana? Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia
pembentukan karakter itu sudah merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Tertuang di mana? Di pasal 1 Undang-Undang Sikdisnas tahun 2003. Isinya bagaimana? Isinya bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Nah, amanah Undang-Undang Sikdisnas tahun 2003 itu bertujuan agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun apa? Namun juga berkepribadian, berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Nah, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang plus. Maksudnya apa? Melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Kalau menurut Likona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Nah, kecerdasan emosi ini akan menjadi bekal penting nantinya dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Nah, ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur yang universal. Apa saja itu? Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah dan diplomatis, ada hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong atau kerjasama, percaya diri dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ke-9 pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik yang menggunakan metode apa? Knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Nah, knowing the good bisa mudah diajarkan sebab hanya bersifat pengetahuan atau kognitif saja. Setelah knowing the good, harus ditumbuhkan feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan, menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat suatu kebajikan atau kebaikan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka ada acting the good. Itu berubah menjadi kebiasaan. Nah, dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut oleh para ahli psikologi itu
usia emas atau golden age. Karena apa? Karena di usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa itu sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun. Dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari keluarga yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Namun bagi sebagian keluarga barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Nah, karena itu seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan pada saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak playgroup dan taman kanak-kanak. Disinilah peran guru yang dalam filosofi orang Jawa itu digugulan, ditiru, dipertaruhkan. Karena guru adalah ombak ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Nah, apa dampaknya pendidikan karakter? Dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik itu bagaimana? Nah, dari beberapa penelitian berusaha untuk menjawab. Hasilnya menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter itu menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang tata krama siswa. Tata krama atau terkenal juga dengan istilah sopan santun atau juga terkenal dengan istilah etiket atau etika itu telah menjadi bagian dalam hidup. Contohnya, mungkin kalian masih ingat, waktu kecil orang tua kalian itu kalau memberikan sesuatu, kalian disuruh untuk menerimanya menggunakan tangan kanan sambil mengucapkan terima kasih. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua kalian itu sebenarnya merupakan bentuk penanaman tata krama. Nah, tata krama ini berasal dari dua kata, tata dan krama. Kalau tata itu berarti adat, aturan, norma, peraturan. Kalau krama itu apa? Sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Jadi kalau tata krama itu berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Nah, ada kunci pokok dalam berkomunikasi. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang.
Makin kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang. Bagaimana dengan tata krama di sekolah? Mulailah dengan melihat penampilan. Di sekolah itu ada aturan. Hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih, bawahnya abu-abu. Hari Rabu menggunakan seragam batik identitas, bawahan hitam. Hari Kamis seragamnya itu batik bebas dan bawahan hitam. Kalau hari Jumat bagaimana pakaiannya? Menggunakan seragam pramuka. Nah, kalau kalian bisa mengikuti aturan ini, ditambah dengan aturan pakaian sepatunya bagaimana, saat olahraga menggunakan seragam apa, kalian kok bisa mengikuti? Kalian sudah dianggap mengikuti tata krama berpenampilan. Ada lagi tata krama makan. Nah, bagaimana tata kramanya makan? Kalau makan dan minum jangan sampai bersuara. Kalau batuk, pada waktu batuk langsung tutupi mulut. Dan jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan sesuai dengan keyakinan. Nah, ada lagi tata krama menggunakan fasilitas sekolah. Nah, misalnya bagaimana? Kalian kalau membuang sampah ya harus pada tempatnya. Harus bisa menjaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya. Kalau berjalan bagaimana tata kramanya? Kalau laki-laki itu harus melindungi wanita. Kalau ada 2 wanita dan 1 pria, pria itu harus berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau ada 2 pria dan 1 wanita bagaimana? Wanitanya ada di tengah. Kemudian ada juga etika yang mungkin sudah mulai dilupakan ketika berkomunikasi dengan guru. Bagaimana misalnya? Misalnya kalian ingin WA guru atau telepon guru. Bagaimana caranya? Pertama, kalian mengucap salam. Bisa dengan Assalamualaikum, bisa dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, dilanjutkan dengan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suhestia. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Jadi saya harus memperkenalkan diri. Jangan beranggapan bahwa wah guru saya pasti sudah tahu nomor telepon atau nomor WA saya. Belum tentu. Jadi etikanya kalian harus memperkenalkan diri. Setelah itu kalian menyampaikan maksud atau tujuan kalian dengan bahasa yang baik. Kalau ingin mengatakan untuk diri sendiri, gunakanlah kata saya, bukan kata aku kepada guru. Setelah itu, akhiri dengan ucapan terima kasih atau permohonan maaf sudah mengganggu. Lebih bagus lagi kalau diikuti dengan ucapan permohonan maaf sudah mengganggu dan diikuti dengan ucapan terima kasih. Nah, itu etika dalam berkomunikasi dengan guru. Bagaimana kalau berhadapan langsung? Kalau berhadapan langsung ya dari
bahasa tubuh kalian ya harus diperhatikan, sikapnya harus diperhatikan, pilihan kata-katanya ketika berbicara juga harus diperhatikan. Demikian materi kita tentang tata krama di sekolah. Saya harap kalian bisa mempraktekannya sehingga kalian bisa dianggap sebagai anak yang tahu sopan santun. Demikian materi tentang tata krama siswa. Terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.